yang ini, indeks di Indonesia menjadi yang tertinggi di tingkat global dengan kenaikan sejak awal tahun mencapai 19%, diikuti oleh indeks Thailand yang naik sekitar 15%. Kemudian berita kedua adalah tentang pemerintah yang menawarkan proyek infrastruktur hingga 600 triliun. Proyeknya bervariasi mulai dari proyek kereta api cepat, pelabuhan, bandara, hingga proyek listrik 35.000 MW. Kemudian berita ketiga adalah Pertamina yang meraih laba bersih sampai 36,8 triliun. Ini sangat menarik karena di tengah pendapatan yang menurun, Pertamina justru mampu menaikkan laba bersih sampai 3 kali lipat. Dan yang berita keempat adalah dalam forum CEO Forum di Tokyo, CEO Lippo Group James Riyadi membeberkan bagaimana Asia akan menjadi pemimpin ekonomi di dunia. Demikian, Ani. Mas Hadi, ini menarik terkait masalah bursa Indonesia yang menguat sebesar 19% sejak awal tahun. Tapi bagaimana proyeksi bursa hingga akhir tahun nanti di tengah euforia pemilihan Presiden Amerika Serikat? Dari berbagai wawancara dengan para analis, andai kata Hillary benar-benar memenangkan pemilihan presiden ini, indeks akan menuju 5.600 pada akhir tahun. Sebaliknya jika Trump yang menang, diperkirakan indeks akan turun sampai sekitar 5.400. Demikian juga di Amerika Serikat, para analis di berbagai belahan dunia, baik di Tokyo maupun di Amerika, indeks akan menembus 18.800 dari posisi saat ini 18.250. Ya, Mas Hari, artinya harapan terhadap calon Presiden Amerika Serikat ada di pundak Hillary gitu, karena ketika Hillary menang maka proyeksinya indeks bursa akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apakah ini karena kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Hillary Clinton atau karena faktor lain? Betul. Jadi Hillary Clinton ini dinilai sebagai sosok yang kebijakan nanti akan sangat menguntungkan negara-negara di pasar berkembang, di negara-negara emerging market, terutama karena dia kebijakan ekspor dan impornya itu sangat bagus, juga hubungan bilateralnya. Terus terang memang Hillary Clinton ini dia akan boleh dibilang dapat bayang-bayang dari kesuksesan suaminya terdahulu sebagai presiden. Demikian, Mbak Ani. Ya, tentang topik yang kedua yaitu tentang laba Pertamina yang meningkat. Padahal ekonomi tengah mengalami perlambatan baik global maupun juga domestik. Ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan laba Pertamina bisa sedemikian bagusnya? Iya, Pertamina dia kenapa labanya sampai meningkat 3 kali lipat atau naik 209%? Itu karena dia berhasil melakukan efisiensi besar-besaran di semua sektor ini. Efisiensi dari biaya saja sampai mencapai 20 triliun. Kemudian dari efisiensi itu yang berhasil dilakukan adalah untuk kebocoran-kebocoran yang terjadi dari sisi pemasarannya di sektor hulu juga dipangkas habis-habisan dan penurunnya biaya kilang. Baik, Mas Hari Gunarto, terima kasih banyak atas uraian Anda, dan pemirsa simak isu-isu ekonomi menarik lainnya di Harian Investor Daily yang akan terbit besok. Dorong Tiongkok memperluas investasinya di Eropa. Tiongkok telah menyiapkan dana investasi senilai 10 miliar euro untuk berinvestasi di Eropa Tengah dan Timur. Dana investasi Tiongkok untuk Eropa Timur dan Eropa Tengah akan dikelola dan disalurkan melalui Destinasi Financial Holdings. Dua BUMN finansial Tiongkok terlibat dalam pengelolaan dana investasi tersebut, yakni Commercial Bank of China sebagai induk usaha Sinosi dan China Life Insurance. Sementara dari sektor swasta terdapat perusahaan investasi Fosun Group. Kedepan penghimpunan dana investasi di Eropa ditargetkan menjadi 50 miliar euro. Dana investasi akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek seperti infrastruktur, manufaktur, teknologi maju, dan barang konsumsi.
Sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com atau mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Mewakili rekan Andra Lesmana, saya Ani Rahmi undur diri. Sampai jumpa.